Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui barudak kelas 8 nu karasep nu garelis dina pangajaran bahasa Sunda nu diajar ku Bu Resi Lawati Mustika. Dina pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai biantara. Yes, jadi kalian setelah membuka Google Classroom, setelah absen, silahkan siapkan buku catatannya untuk siap-siap mencatat. Sebelum masuk ke materi, kita berkenalan dulu dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk keterampilannya, kalian dituntut untuk bisa menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, kalian diharapkan dapat memahami kaidah-kaidah teks biantara atau pidato, serta dapat menyajikannya secara sederhana, menggunakan bahasa dan tata krama yang sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Wangenan biantara atau pengertian biantara. Menurut Kamus Umum Basa Sunda, pidato biantara nyaeta nyarita atau cacaritaan hareupeun balarea. Ya, dalam Kamus Umum Basa Sunda, biantara adalah bercerita atau berbicara di depan orang banyak, di depan halayak ramai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biantara atau pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Jadi, intinya biantara itu merupakan pidato atau satu tema yang disajikan kepada orang banyak. Seperti kita masuk ke metode biantara. Metode biantara sendiri ada 4. Yang pertama adalah impromptu atau menyampaikan secara mendadak. Yang kedua ekstemporan. Yang ketiga manuskrip, memakai naskah. Dan yang keempat ngapalkeun atau menggunakan ingatan. Nanti kita bahas satu persatu metode biantara ini. Metode impromptu nyaeta metode biantara anu dipake kalawan ngadadak. Pamana lamun urang ngaluuhan anu keur boga hajat atawa pesta, kudu boga hajat dititah biantara bari teu dibere heula iber ti anggalna. Maksudnya, metode biantara yang dipakai dengan mendadak. Misalnya, jika kita menghadiri suatu hajat atau acara keramaian pesta yang mempunyai hajat menyuruh kita untuk berpidato secara mendadak dengan tiba-tiba seperti itu, dan kita harus bisa melakukan pidato tersebut. Itu disebutnya metode impromptu, mendadak tanpa persiapan sama sekali. Yang kedua adalah metode ekstemporan. Nyaeta metode biantara anu geus dirarancang samemehna mangrupa gurat badag atau outline jeung pokok-pokok pangdeudel supporting point. Eta gurat badag teh dijieun pedoman pikeun ngatur gagasan anu aya dina pikiran nu keur biantara. Metode ekstemporan adalah metode biantara yang sudah dirancang sebelumnya, yang hanya merupa garis besarnya saja atau outline dan pokok-pokok pendukung atau supporting point. Garis besarnya ini dibuat sebagai pedoman untuk mengatur gagasan yang ada pada pikiran orang yang berpidato tersebut. Jadi pidato ini sudah dipersiapkan sebelumnya, tapi hanya berupa outline-nya saja, tidak teks secara keseluruhan. Itu namanya metode ekstemporan. Yang ketiga adalah metode manuskrip atau manuskrip. Nyata biantara anu timimiti nepi ke akhir biantara panyaturna maca naskah adalah biantara atau pidato
yang dari awal sampai akhir berpidato. Orang yang berpidato tersebut membaca naskah atau manuskrip, seorang yang menggunakan naskah. Jadi dari awal sampai akhir membaca naskah tersebut. Nah, ini biasanya membosankan karena orang yang berpidato terus saja membaca naskah tanpa kadang melihat audiensnya sendiri. Adalah metode ngapalkeun atau memoriter. Nyata metode biantara anu ngagunakeun naskah secara lengkap. Naskah diapalkeun kecap demi kecap, kalimah demi kalimah nepi ka apal cangkem dina prakna biantara. Metode ngapalkeun atau memoriter adalah metode biantara yang menggunakan naskah lengkap. Naskah dihafal kata demi kata, kalimat demi kalimat sampai hafal ketika berpidato. Jadi semuanya dihafal secara lengkap, tidak ada satu kata pun yang terlewat. Ini yang disebut dengan metode ngapalkeun atau memoriter. Bagian-bagian biantara. Biantara terbagi menjadi 3 bagian utama: bubuka, eusi, jeung panutup. Di bagian bubuka biasanya selalu ada salam bubuka, ungkara ngahormat atau kalimat penghormatan kepada siapa saja hadirin yang hadir, kemudian puji dan syukur kepada Tuhan, kemudian ngahaturkeun nuhun, mengucapkan terima kasih. Pada bagian isi biasanya adalah pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan orang yang berpidato pada kesempatan tersebut. Kemudian penutup, di bagian penutup biasanya isinya adalah ngaringkes isi pidato. Isi pidato yang ringkas disajikan kembali dalam penutup. Kemudian ada ungkara hampura, artinya kalimah-kalimah meminta maaf jikalau dalam berpidato tersebut ada kata-kata yang menyinggung audiens. Kemudian yang terakhir ada doa dan salam penutup. Ini selalu wajib ada dalam biantara sebagai rasa sopan dan tata krama orang-orang yang berpidato. Pancen atau tugas pada kesempatan kali ini adalah kalian mengerjakan tugas menyusun teks pidato yang ada di Google Classroom. Jadi ibu telah menulis satu tugas di Google Classroom tentang pidato yang disusun secara acak. Jadi kalian nanti menuliskan nomor-nomor yang sesuai dengan urutan di teks pidato tersebut. Tugasnya kalian tulis di buku catatan, kemudian difoto. Hasilnya dikirim via email melalui alamat email yang sudah ibu cantumkan di sini. Tugas ditunggu paling lambat 1 minggu setelah tugas ini diposting. Jangan lupa di Google Classroom untuk mengabsen juga terlebih dahulu. Sakitun kape hatur, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Hatur nuhun, tetap sehat, tetap semangat, walau belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.